Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas U20 bakal main mini turnamen di Jakarta, 3 negara diundang. Timnas Indonesia U20 akan mengikuti turnamen mini di Jakarta untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Lawan-lawannya adalah Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika. Turnamen ini akan terselenggara berkat inisiatif PSSI yang meminta restu dari Kemenpora. Itu berarti pemerintah akan mengucurkan dananya karena bagian persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. Diungkapkan pelatih Timnas U20, Sinteyong, turnamen ini akan berlangsung kurang dari sepekan. Belum diketahui di mana turnamen ini akan berlangsung. Yeni Malatyaspor berduka, kipernya ikut jadi korban bencana gempa Turki. Klub Yeni Malatyaspor mengumumkan bahwa kipernya Yani Ahmet Eyüp Turkaslan masuk daftar korban yang meninggal dunia akibat gempa besar di Turki. Klub tersebut mengkonfirmasikan langsung meninggalnya kiper yang masih berusia 28 tahun itu di akun media sosialnya. Jenazahnya ditemukan dalam reruntuhan bangunan pada Selasa 7 Februari 2023 kemarin. Kiper kami Ahmet Eyüp Turkaslan kehilangan nyawanya setelah runtuhnya gempa. Beristirahatlah dengan tenang. Kami tidak akan melupakanmu, orang yang baik. Al Nassr goda Sergio Busquets. Sergio Busquets akan habis kontraknya di Barcelona pada musim panas 2023 nanti. Pemain berusia 34 tahun itu diyakini sudah berada di pintu keluar Camp Nou. Dilansir dari Marca, Barcelona sebenarnya masih mau menahan gelandang bertahan itu, namun diyakini Busquets akan lihat berapa penawaran yang akan diberikan Blaugrana. Beberapa klub MLS mencoba merayunya, dan yang terbaru dari Arab Saudi, Al Nassr. Al Nassr diketahui siap membayar Sergio Busquets dengan gaji tinggi, bayarannya sebesar 18 juta euro per tahun atau setara 291 miliar rupiah dan bebas pajak. Domenico Tedesco jadi pelatih baru Timnas Belgia. Domenico Tedesco resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Belgia. Juru taktik 37 tahun itu mendapat kontrak singkat hingga Piala Eropa 2024 mendatang. Tedesco menggantikan Roberto Martinez yang mundur selepas hasil buruk Piala Dunia 2022 di mana The Red Devils tersingkir di fase grup dan hanya mencetak 1 gol selama turnamen. Ia dituntut membawa perubahan. Sebuah kehormatan luar biasa menjadi pelatih Belgia. Saya siap menjalankan tugas ini dan saya sangat termotivasi. Perasaan saya bagus sejak pembicaraan pertama, ujar Tedesco dikutip BBC. Sergio Ramos bertahan atau hengkang dari PSG? Kontrak Ramos dengan PSG akan selesai pada akhir musim ini. Ex-bek Real Madrid itu sudah dikabarkan bersedia untuk menambah kontrak dengan PSG. Tetapi PSG masih belum mantap untuk menambah kontrak Ramos. Masalah kebugaran yang membuat klub ibu kota Prancis itu menimbang untuk menahan Ramos lebih lama dalam kabar yang disiarkan oleh RMC. PSG akan menjadi laga penting pada bulan ini. Marseille dan Bayern Munich yang dihadapi oleh PSG. Ramos bisa membuktikan diri dalam laga-laga itu. Kalau Ramos akhirnya pergi, PSG sudah menyiapkan amunisi baru. Milan Skriniar sudah dipastikan datang setelah kontraknya dengan Inter Milan habis. Gakpo disebut terlalu cepat gabung Liverpool. Cody Gakpo belum berpengaruh banyak di Liverpool sejak didatangkan pada Januari lalu. Dari 6 penampilan, Gakpo masih belum memberikan kontribusi gol maupun assist. Sementara Liverpool harus kesulitan menang. Baru sekali menang sejak pergantian tahun dari 7 pertandingan. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menilai alih-alih menjadi penyelamat Liverpool, Gakpo kini justru terseret dalam situasi sulit. Ia masih belum cukup berpengalaman untuk menggendong klub sebesar Liverpool di kompetisi yang baru untuknya. Napoli tidak akan jual Victor Osimhen.
Victor Osimhen kabarnya menjadi incaran Chelsea dan Manchester United. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menegaskan strikernya itu tak dijual. Victor tidak untuk dijual. Pemain kami sedang begitu diminati, tetapi kami terpaksa tidak menjual siapapun. Kami tidak memiliki hutang, kata De Laurentiis yang dilansir Calcio Mercato. Victor Osimhen memang tampil bersinar musim ini. Striker Nigeria itu bisa menjadi ujung tombak berbahaya bagi Napoli di lini depan. Manchester United seriusi transfer Dusan Vlahovic. Manchester United punya rencana baru di bursa transfer musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan fokus untuk mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. Manchester United punya peluang yang besar untuk merekrut Vlahovic. Sang striker dikabarkan tidak nyaman di Juventus. Pasalnya, si nyonya tua baru-baru ini punya masalah dengan FIGC dan itu berimbas pada pengurangan poin tim mereka. Manchester United harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mendapatkan jasa Vlahovic. Sang striker dilaporkan hanya bisa meninggalkan Juventus dengan tebusan 100 juta euro. Sheffield United lolos ke 16 besar Piala FA, siap tantang Tottenham. Sheffield United berhasil menggenggam tiket putaran 4 Piala FA 2022-2023. Hasil tersebut bisa mereka raih setelah berhasil menumbangkan Wrexham 3-1. 3 gol Sheffield dicetak oleh Anel Ahmedozikdi di menit ke-50. Bill Sharp di menit ke-90 plus 4. Billy Sharp's in, and surely Dan Sander Berge di menit ke-90 plus 6. who's picked out the pass for Berger. Sedangkan satu-satunya gol Wrexham dicetak oleh Paul Mullin di menit ke-59. Paul Mullin. It's one. Di babak tersebut, Sheffield akan berhadapan dengan salah satu tim top Inggris yakni Tottenham Hotspur. MU versus Leeds bangkit dari ketinggalan Setan Merah imbang 2-2. Laga tunda pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023 antara Manchester United versus Leeds memproduksi drama 4 gol. Berlaga di Old Trafford, Manchester United bangkit dan mengamankan skor imbang 2-2. Babak pertama ditutup dengan keunggulan tipis Leeds. Gol dari Wilfried Gnonto di detik ke-52 membuat Leeds unggul. Gnonto, always powerful, always. Leeds menggandakan keunggulan di menit ke-47 gara-gara gol bunuh diri Rafael Varane. Gnonto on the penalty area, in it goes to the path of Somerville, cuts it back. Manchester United bangkit dengan mencetak 2 gol masing-masing lewat sundulan Marcus Rashford di menit ke-62 Wants to go across and challenge for Leeds. Ball is played into the penalty area, and it's headed dan Jadon Sancho di menit ke-70. into the penalty area. Shaw still going, cuts it back into the middle. It's still alive. Hasil imbang ini membuat Manchester United tertahan di peringkat ketiga dengan 43 poin. Bagi Leeds, hasil ini cukup untuk mengangkat mereka ke posisi 16 dengan 19 poin. Piala Dunia antar klub tekuk Al Ahly, Madrid jumpa tim Arab Saudi di final. Al Ahly SC dikalahkan Real Madrid dalam laga semifinal Piala Dunia antar klub 2022-2023 di Stadion Moulay Abdellah, Kamis 9 Februari. Laga berakhir dengan skor 1-4. Real Madrid mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Vinicius Junior di menit ke-42 Oh, it's picked up here by Vinicius, an error at the back, and dan Federico Valverde di menit ke-46. with the turn, excellent save, and the finish is put in. Al Ahly kemudian memperkecil ketertinggalan di menit ke-65 lewat penalti Ali Ma'alaul. Namun Madrid mampu mencetak 2 gol tambahan lewat Rodrigo di menit ke-90 plus 2 Ceballos, the little back heel, beautiful. Oh, dan Sergio Arribas di menit ke-90 plus 8. shots here for the new man, and it's in. Dengan begini, Madrid akan melawan Al Hilal di final Piala Dunia antar klub 2022-2023. Marseille versus PSG, magis Messi hilang, Les Parisiens tersingkir.
Paris Saint-Germain kalah 1-2 dari Marseille dalam babak 16 besar Coupe de France atau Piala Prancis 2022-2023. Marseille mencetak gol terlebih dahulu lewat penalti Alexis Sanchez di menit ke-31. Sanchez from the spot to give Marseille the lead. PSG mampu menyamakan skor di menit ke-45+2 lewat Sergio Ramos. Tiempo espera Ramos. Va el envío, va para Sergio. Gol. Marseille kemudian mengukuhkan kemenangan lewat gol Ruslan Malinovsky di menit ke-57. De vuelta Alexis, qué buen Alexis. Lo tapó Marquinhos al arco. Oleh karena itu, PSG dipastikan menelan pil pahit tersingkir dari Coupe de France selesai dibekuk oleh Marseille. Dalam pertandingan kontra Marseille, magis Lionel Messi hilang. Pemain berjuluk La Pulga itu tak mampu membukukan gol dan assist. Hasil DFB Pokal, Borussia Dortmund singkirkan Bochum. Borussia Dortmund melaju ke perempat final DFB Pokal musim ini usai menumbangkan tuan rumah Bochum 2-1 di babak 16 besar. Dortmund mencetak gol di menit ke-45+1 lewat Emre Can. Bochum berhasil menyamakan skor di menit ke-64 lewat penalti Kevin Stöger. Dortmund kembali mencetak gol di menit ke-70 melalui Marco Reus. Hasil ini membuat Dortmund melangkah ke perempat final DFB Pokal. Undian perempat final DFB Pokal sendiri akan digelar pada 19 Februari mendatang. Juventus bantah akan putus kontrak Paul Pogba. Juventus membantah rumor yang mengatakan mereka akan memutus kontrak Paul Pogba. Gelandang 29 tahun itu masih menjadi andalan dalam skuad Bianconeri. Kami tak berencana memutus kontrak Pogba. Saya bisa membantah kabar tersebut, ujar chef football official Juventus, Francisco Calvo, dikutip dari Daily Mail. Dia adalah pemain yang penting bagi kami. Cedera adalah bagian dari sepak bola. Namun Paul berlatih dengan baik dan kami menunggu dia sembuh, jelasnya. Zlatan Ibrahimovic persilakan publik mengkritik Stefano Pioli. Stefano Pioli sedang dikritik habis-habisan gara-gara performa AC Milan yang anjlok belakangan ini. Menanggapi situasi itu, Zlatan Ibrahimovic tidak membela pelatihnya sama sekali dan justru mempersilakan publik mengkritik sang pelatih. Penyerang gaek AC Milan itu melihat kritik sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan bagi pelatih Milan, kritikan adalah hal yang harus ada ketika sesuatu sedang tidak beres. Kritikan-kritikan itu adalah hal yang normal di sepak bola, katanya secara eksklusif di Sport Mediaset. Dia adalah pelatih AC Milan. Jika memang ada yang tidak beres, boleh-boleh saja mengkritik pelatih dan tim, sambung dia. Resmi Nicolo Zaniolo gabung Galatasaray. Nicolo Zaniolo resmi bergabung secara permanen dari AS Roma ke Galatasaray setelah dikritik secara terbuka oleh Jose Mourinho. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, gelandang asal Italia itu menaikkan kontrak dengan Galatasaray sebesar 16,5 juta euro serta tambahan hingga 13 juta euro. Zaniolo sudah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang akan membuatnya bertahan di Galatasaray hingga 2027 dan juga termasuk klausul pelepasan senilai 35 juta euro. Tottenham Hotspur terancam 6 pekan ditinggal Hugo Lloris. Tottenham Hotspur terancam kehilangan kapten tim Hugo Lloris selama 1,5 bulan karena cedera lutut yang ia alami. Cedera Lloris didapatkannya saat melawan Manchester City pekan lalu. Kendati demikian, belum ada pengumuman resmi dari pihak The Lily White soal cedera kiper nomor 1 mereka tersebut. Tottenham Hotspur pun punya opsi untuk menggantikan absennya Hugo Lloris. Antonio Conte kemungkinan besar akan mengandalkan Fraser Forster sebagai pelapis Lloris. Ronaldinho konfirmasi anaknya bakal gabung Barcelona. Legenda timnas Brazil Ronaldinho akan memiliki penerus di Barcelona. Anaknya João Mendes de Assis Moreira bakal bergabung ke klub berjuluk Blaugrana tersebut. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ronaldinho. Pria yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2005 ini membagikan kabar tersebut kepada media asal Katalan RAC1.
Saya dapat mengkonfirmasi bahwa Barcelona akan merekrut Shawn Mendes. Barca akan selalu menjadi bagian dari hidup dan hati saya dan itu akan berlanjut dengan putra saya, ujar Ronaldinho. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!